Halo, selamat siang. Apa kabar? Selamat ketemu lagi dengan What Hi-Fi Indonesia. Kali ini saya jalan-jalan ke Plaza Indonesia, dan di lantai 3-nya ada tempat wisata telinga dan mata yang eksklusif punya. Dan di situ ada sebuah produk yang hebat dari Devialet, dan saya beruntung sekali bertemu dengan Pak Rudi dari Vito Indonesia. Apa kabar Pak Rudi? Baik Pak Gatot. Ya. Terima kasih sudah kunjungannya ke tempat kami, pop-up store di Plaza Indonesia ini. Nah, langsung aja. Ini Devialet istimewa sekali. Kita pengen tahu lebih jauh tentang profil produk ini. Pak Rudi, mungkin bisa menjelaskan tentang profil Devialet ini? Iya, jadi memang Devialet ini kan memang semuanya produknya masih made in France ya Pak. Jadi made in France. Lalu keunikan kedua adalah mereka punya teknologi yang mereka mengembangkan sendiri, baik secara teknologi maupun secara komponen. Oh iya. Jadi mereka mengembangkan sendiri. Jadi kita punya teknologi yang kita sering namanya misalnya kayak SAM, Speaker Active Matching gitu ya. Terus dia ada lagi SBI misalnya Hard Bass. Jadi bagaimana teknologi dia itu mengembangkan suatu produk yang memang bisa enak didengar telinga secara maksimal. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kenapa Devialet ini mengembangkan sebuah produk yang memang kalau didengarkan secara maksimal itu suaranya tetap dalam keadaan yang sangat jernih. Itu menjadi tujuannya dia gitu. Tujuan dari Devialet. Jadi banyak speaker kadang-kadang kita mungkin harus dengarkan optimal gitu ya. Tapi mereka konsepnya harus maksimal gitu. Memang menarik. Saya sudah coba beberapa model dari Devialet ini, termasuk yang paling kecil ya Pak, itu Pak ya? Iya, betul. Itu dengan kita dengarkan dua aja, sistem stereonya benar-benar suaranya bersih, dynamic, dan bisa melibatkan kita yang nonton, yang dengar maksudnya. Dan menariknya juga ini bisa buat home theater juga ya Pak ya? Iya. Sebagai speaker front. Betul. Jadi karena Devialet ini dia frekuensi responnya bisa sampai 14 Hz Pak ya. Iya. Jadi untuk Gold Phantom 14 Hz, untuk yang reaktor yang kecil sampai 16 sampai 18 Hz. Nah jadi makanya kenapa mereka tidak ada istilahnya sub-nya Pak. Jadi kita nggak bilangnya 5.1. Jadi kadang-kadang kita nyebutnya malah 5.5 karena seolah-olah betul dia sebagai front, dia juga sudah ada sub-nya di situ karena udah ada low ya. Jadi frontnya itu sudah mewakili sub level frekuensinya. Nah kita bisa atur centernya juga sama, baik juga rear-nya juga. Gitu. Bagus ya. Jadi memang memiliki sound system yang bagus, tidak harus besar, tidak harus rumit, tapi dengan kompak saja sudah suaranya bisa. Betul. Sudah seperti sebuah ini ya. Betul Pak, betul. Dan instalasinya juga sangat mudah ya. Iya, betul. Karena dia sudah aktif kan. Aktif. Jadi butuh power dan butuh WiFi, ya, ataupun LAN. Ya. Jadi untuk model-model sekarang di mana zamannya sistem main streaming lah orang bilang ya. Ini sudah in sekali ya Pak ya. Udah very mudah. Jadi penghubungannya juga mudah, kualitasnya juga mudah. Nah, sebagai distributor ya ini adalah Vito Indonesia ya? Vito Indonesia, betul. Mungkin boleh tahu Pak, mungkin Vito itu selain pegang Devialet, pegang apa aja? Mungkin ada yang belum tahu. Jadi, consumer elektronik merupakan salah satu divisi dari Vito Indonesia Pak. Ya, kami memang dari tahun 92, jadi hampir 28 tahun secara perusahaan. Kita ada core bisnis yang lain, kita sebut bisnis industrial dan juga rental division. Tapi ini divisi consumer. Nah, divisi consumer ini kami punya pegang merek dari awal mula tahun 2000 itu Nakamichi. Jadi Nakamichi di Indonesia kami masih pegang sampai saat ini. Lalu setelah itu kami mengembangkan ke beberapa merek-merek berikutnya. Jadi kami ada punya pegang produk Sonos sebagai multi-room wireless audio dari USA, Amerika, juga Clips dari Amerika juga, khusus untuk portable audio, earphone, headphone, dan speaker multimedianya, serta juga KEF dari UK, lalu NAD amplifier yang sudah kita kenal, amplifier, CD, turntable dari Kanada, juga Bluesound merupakan high-res audio untuk produk kategori wireless multi-room juga, dan
Hegel amplifier dari Norway, dan terakhir Devialet dari Prancis. Oke, ya menarik ya. Jadi dengan masuk satu aja ke musik Q ya, kita sudah bisa menemukan berbagai teknologi audio, mulai dari streaming atau mungkin yang non streaming juga, kabel dari Kev ya. Kalau Bluesound kan terkenal dengan streaming ya. Bluesound itu betul, just as streamer, mereka sering punya punya slogannya ya. Jadi slogannya. Jadi sebetulnya sudah ada surga belanja di sini dengan satu tempat saja. Betul. Nah, ini waktu saya datang ke sini ada satu yang lain nih. Jadi di depan store-nya ada lounge yang dimana Music Q menggelar beberapa model dari Devialet. Mungkin boleh cerita Pak Rudi, ini ada event apa nih? Iya, jadi kami melakukan pop-up store. Jadi pop-up store Devialet pertama di Indonesia. Ya, ya. Jadi lokasinya di Plaza Indonesia ini. Ya. Dan tentu kami akan rutin, nanti setelah Plaza Indonesia kami akan berada di Pacific Place dan beberapa mall-mall lainnya yang mungkin targetnya adalah yang lebih ke high-end mall ya. Nah, di Plaza Indonesia ini dari tanggal 8 November hingga sampai tanggal 20 Desember. Yeah. Jadi kurang lebih hampir 1,5 bulan. Yeah. Jadi tujuan kami pertama memperkenalkan produk-produk Devialet gitu ya ke publik, yang supaya mereka juga bisa mendengarkan, punya experience. Yeah. Makanya kenapa kita punya display dan kita punya juga listening box. Yeah. Ya, dan listening box ini khusus kita import. Jadi memang permintaan karena dari Devialet-nya ini harus sesuai dengan spesifikasi yang mereka minta, dan memang sini sudah teruji dari segi kedap suara dan sebagainya gitu. Ya, menarik. Jadi jika Anda ada waktu, coba main ke Plaza Indonesia, dengarkan Devialet. Dan mungkin nanti kapan kita bisa sharing. Saya sendiri sudah mungkin mengajak Pak Rudi untuk secara khusus nantinya entah kapan kita ngobrol bareng di acara webinar. Temanya sih mungkin kayak semacam ya menyingkap ada apa sih di balik perangkat ini gitu, kalau boleh. Iya. Mungkin satu hal lagi sih Pak. Mungkin nanti di awal Desember atau minggu kedua Desember ya, bagian-bagian akhir kami pop-up store di sini, kami akan mendemokan satu produk terbaru dari Devialet. Yeah. Jadi mereka menyebut the first wearable audio dari Devialet, yaitu earphone. Ya, jadi true wireless earphone. Jadi kecil nih. True wireless stereo ya, betul. Ini pertama kali punya earphone yang mungkin teknologinya seperti yang ada di speaker, sekarang ada di earphone. Ya, jadi kita juga penasaran gimana hasilnya, tapi ya Devialet selalu membuat sesuatu yang berbeda dan unik. Jadi kayak semacam memindahkan home theater ke rumah, dari memindahkan Devialet ke sebuah kecil. Udah bisa kebayang deh. Bisa kebayang suaranya. Kalau untuk di Indonesia sendiri Pak, ini kan sudah ada banyak konsumen yang sudah memakai. Kira-kira boleh tahu nggak mungkin profil dari mereka? Mungkin anak muda, mungkin ya pengusaha atau apa selama ini? Secara database yang kami terima Pak, sejak bulan kita launching ini ya di awal tahun ini, itu campur ya Pak ya. Jadi campur sekali. Jadi memang mungkin 80% itu pria, 20% wanita ya. Jadi karena ada ibu-ibu yang memang mereka senang sekali karena bentuk desainnya beda gitu. Terus kan menyangkut dari segi interior. Jadi interiornya cocok dengan rumahnya, mereka merasa ini nggak bentuknya kotak gitu kan. Jadi ya mungkin ibunya lebih merasa ini lebih match gitu kan. Nah, tapi dari segi yang lain-lainnya, anak muda sampai ke yang mature gitu ya, jadi di atas umur 50 tahun, itu juga langsung sangat suka gitu ya. Sangat suka ya. Ya, ada beberapa juga artis sebenarnya sudah datang ke tempat kami gitu ya. Jadi sangat-sangat begitu antusias. Jadi begitu baru dengar 2-3 menit saja langsung wow gitu. Impresinya langsung wow. Jadi ini yang kita dapat gitu. Jadi ternyata pemusik ya, penyanyi, artis yang datang lihat langsung mereka impresinya wow, ini sesuatu yang berbeda. Jadi apa yang dibilang wow, woman acceptance factor udah dapat. Nah, ini mengenai harga nih Pak. Ini saya ngelihat ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Dan jika kita bandingkan dengan mungkin sebuah sistem stereo yang lengkap nih ya, itu kalau dari sisi budget gimana Pak? Kira-kira dia tuh kira-kira sama atau lebih murah ya jika dibandingkan oleh rata-rata sistem
yang sekelasnya ya, dengan suara yang sekelasnya itu gimana Pak? Kalau yang Pak Rudi tahu? Kita terbagi dua tadi ya, jadi ada reaktor dan phantom. Jadi reaktor itu 600 watt dan 900 watt. Lalu phantomnya ada dua macam juga, 2000 watt dan 4500 watt gitu ya. Saya percaya kalau yang 600-900 itu sangat-sangat kompetitif, artinya karena harga kita range-nya mudah sekali gitu ya, 21 juta lalu 27 juta misalnya gitu ya. Itu per piece, jadi kalau kali dua ya 42 juta dan 55 juta lah kurang lebih kan. Jadi kalau kita beli sistem yang memang mau kualitasnya seperti ini, ya dengan speaker aktif atau speaker pasif, amplifier, saya rasa sangat-sangat ya match ya kurang lebih ya. Tetapi keunggulannya kan simple, pakai apps, ya kan, tidak perlu pengaturan, adjust equalizer-nya high, low, mid gitu nggak perlu, karena memang sudah didesain oleh si DVLA, dirancang dengan ya akurasinya tinggi ya. Itu sebetulnya akan jadi pertanyaan selanjutnya saya tuh, kalau kita beli ya, kita taruh di ruangan, apakah kita ini ceritanya kita sudah puas nih, terus bisakah kita lebih mengoptimalkan mungkin dengan posisi setting seperti kita layaknya kita melakukan dengan speaker biasa gitu, gimana Pak? Apa dia udah langsung itu optimal? Iya, karena si DVLA punya tagline namanya SEE Pak, jadi aktif ya, untuk mengatur bagaimana suara itu karena dia ripple Pak ya, jadi beda dengan kalau speaker kita punya yang normal misalnya gitu ya, biasanya dari front gitu kan, mengarah ke kita punya telinga gitu, tapi DVLA ini punya teknologi yang membuat dia ripple, jadi seolah-olah waktu kita taruh di tengah, kita seperti mendengarnya ada di kiri kanan gitu ya, di belakang. Bahkan kadang-kadang kita nge-feel kalau ruangannya dengan akustik yang baik, mungkin ada di atas suaranya gitu ya. Jadi itu yang membuat perbedaan sih Pak, seperti itu. Dan umumnya nih ya, saya mau cerita lagi, customer tuh kadang-kadang belinya satu awal ya, tetapi pasti abis itu beli lagi kemudian, bisa 1 minggu kemudian, bisa kadang-kadang 3 hari kemudian beli lagi satu untuk menjadi stereo. Jadi stereo ya? Iya. Walau ini sudah dikatakan sudah bisa stereo ya? Betul, betul. Walaupun satu aja kita udah ngerasa nge-feel ya, nge-feel. Ya. Ya, jadi sebagai contoh mungkin ya saya tambahkan, kita baru pasang sekarang di Fountain Lodge-nya Grand Hyatt. Grand Hyatt ya. Jadi kita pasang, jadi saya percaya bahwa kita semua tahu ya seberapa besar Fountain Lodge Grand Hyatt gitu ya. Dan kita pasang 900 watt yang R900 reaktor 2 buah, itu sudah nge-fill satu ruangan, bahkan sampai ke reception-nya di Grand Hyatt. Ya, jadi buat membuktikan silakan datang ke Fountain Lodge. Iya. Jadi kita ngeliat ya di Grand Hyatt aja bisa gitu ya. Dengar-dengar juga ini juga akan jadi dipakai untuk instalasi itu ya? Iya, kita sebutnya custom installation. Custom installation. Iya. Jadi sifatnya project base gitu ya. Kita udah ada beberapa kandidat project-project. Ya jadi mereka akan pakai untuk seperti coffee shop, cafe, music room. Ya, jadi yang cover dengan berbagai macam ruangan. Karena custom installation ini menjadi salah satu juga menjadi tren. Pertama, dengan DVLA artinya jumlah speaker akan lebih dikit karena jangkauannya lebih besar gitu ya. Jadi kalau satu ruangan kadang kita butuh mungkin 4-6 speaker, DVLA cukup 2 misalnya. Itu yang membuat perbedaan ya. Di salah satu nanti mungkin rencana kami di Bandung ada satu tempat yang besar sekali ruangannya. Jadi ya kami sudah demokan dengan 2 buah speaker. Ya itu tadi mereka dapat wow-nya gitu. Karena selama ini mereka pakai speaker bisa sampai 8 katanya. Gitu. Tapi terus begitu mereka mau merubah, merenovasi ruangannya, lalu kita demokan dengan 2 saja, akhirnya mereka sudah merasa ya nge-feel semua ruangan gitu. Saya rasa menarik tuh, dari looks-nya aja udah cantik ya. Kita taruh di misalnya di cafe gitu, orang pasti pay attention. Pay attention. Ya, pay attention. Hanya 1-2 saja. Betul. Apalagi suaranya ini. Hearing is believing, jadi silakan Anda main ke Plaza Indonesia di lantai 3 ada Music Q. Dan di situ sampai tanggal berapa Pak ini? Jadi di sini sampai tanggal 20 Desember. 20 Desember. 20 Desember. Ayo main ke sini. Ya. Syukur-syukur ketemu Pak Rudi, kita bisa ngobrol. Welcome buat semuanya juga. Ya, store kita ada di sebelah. Nanti mungkin kita keliling ke ini. Nah, mungkin terakhir nih. Boleh cerita Pak Rudi kesan Pak Rudi sendiri nih secara personal ya. Pak Rudi kan sudah lama main audio juga. Nah, ini apa bedanya sekarang di sini? Iya.
Awal seperti waktu saya pertama kali mungkin 2016 waktu saya berkunjung pas ke Singapura gitu ya, lihat pop-up store-nya mereka di Singapura, itu pertama kali yang begitu saya dengar adalah memang bass impression-nya Pak ya, jadi low frekuensinya itu. Jadi 14 Hz-nya mereka itu yang bikin mungkin telinga kita ngerasa, wow ini sesuatu yang berbeda. Dari hanya satu buah speaker, bisa cover ruangan yang begitu besar, dan low frekuensinya sangat rendah. Karena jarang sekali speaker yang bisa sampai di bawah 20 Hz gitu ya. Kalau kecuali speaker-speaker besar, yang high-end, yang benar-benar yang sudah didesain itu. Ini speakernya compact, kecil, tapi bisa di bawah 20 Hz. Itu membuat saya impress secara personal, waktu itu. Yang kedua, dari segi price sebenarnya. Buat saya adalah kalau kita penggemar hi-fi gitu ya, ini price reasonable. Sangat-sangat reasonable gitu ya. Jadi mungkin kalau sebelumnya Indonesia belum ada distributor gitu, jadi masalah harganya kan masih ya harganya lumayan tinggi lah gitu karena paralel import gitu kan. Tapi begitu kita pegang Indonesia, harganya langsung kita set sesuai. Jadi beli di Singapura, beli di Indonesia sama aja sama aja. Nah ini membuat saya rasa ya dari segi kualitas dan price yang reasonable itu yang membuat kita ya sangat-sangat terjangkau lah untuk kita bisa beli gitu. Satu lagi saya ingat, saya pernah coba, saya geber. Terus ditaruhlah handphone di atasnya ya. Itu handphonenya tetap still, dia tidak bergerak. Tidak bergerak, itu hebat loh. Betul. Padahal dia tengah memainkan sebuah lagu yang very dynamic dan itu antengnya di situ. Itu teknologi yang menarik sebetulnya dari sebuah benda kecil. Oke. Demikian kira-kira jalan-jalan saya ke Plaza Indonesia, main ke Music U, dan saya bersyukur ketemu Pak Rudi di Music U. Kita mungkin nanti berharap bisa ketemu lagi dengan Pak Rudi ya Pak. Ya, kita ngomong lebih jauh tentang Deviale, mungkin kita bertemu dengan prinsipal yang lebih tahu lagi tentang technical di dalam Deviale. Terima kasih Pak Rudi. Baik, sama-sama. Thank you. Itu. Sampai jumpa di What Highway pada kesempatan yang lain lagi.